Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi hari ini? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. keadaan yang sehat, yang semangat, dan dalam keadaan yang selalu ceria. Ananda Bayu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Bayu. Mudah-mudahan dengan dibukanya doa pada pagi hari ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, sedikit saya mau mengingatkan untuk pembelajaran kita yang sudah lewat-lewat. Kita kemarin sudah belajar mengenai tentang apa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama tentang Lembaga-lembaga negara. Pengadaan infrastruktur negara. Dan infrastruktur. Oke, terima kasih yang sudah masih mengingat. Oke, siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan suprastruktur? Jadi Pak, suprastruktur adalah organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut, Pak. Oke, terima kasih Zain masih mengingat pelajaran minggu lalu. Oke, yang kedua, lembaga-lembaga negara. BPK, KY, DPR, Mahkamah Agung, DPR, DPD, Presiden. Edisi dasar yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewarganegaraan, tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian kita menyimpulkan dan mempresentasikan. Nah, dia pembelajaran melalui video yang sudah saya bagikan kemarin, juga sudah saya bagikan melalui e-modul, dan juga melalui blog saya kemarin di PKN ini. Baik, untuk kesempatan pertama saya serahkan kepada seluruh siswa kelompok dulu yang mau menampilkan atau mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Kelompok 2, Pak. Oke, silakan kelompok 2, Graciela. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu DPR dan BPK. Nah, DPR dengan definisi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama itu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Definisi dari BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang 1945. Ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya, Pak. Kelompok Graciela, kelompok 2 ya. Sudah mempresentasikan dengan sebaik mungkin dan alhamdulillah juga sudah mengidentifikasi materi dengan baik dan sudah dijelaskan juga secara lugas, juga sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Baik, terkait mengenai tentang materi dari kelompok 2, apakah dari kelompok yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan atau ada yang masih belum jelas? Boleh dipertanyakan, saya hanya membatasi 2 pertanyaan saja untuk satu kelompoknya. Silakan. Oke, Pak. Saya, Pak, dari kelompok 4, Zain Valentina, akan bertanya kepada kelompok 2. Jadi pertanyaannya adalah, BPK itu kan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, hasil dari pemeriksaannya itu diberikan kepada siapa sih? Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah simpel sekali ya pertanyaannya. Oke, untuk kelompok 2 silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Zain.
Nah, hasil pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPK akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, ataupun Wali Kota. Terima kasih. Sangat lugas sekali ya. Alhamdulillah sangat jelas sekali. Bagaimana Zain? Saya puas Pak dengan jawabannya Pak. Oke, terima kasih Zain. Tentang peran DPR dan BPK tadi sudah dijelaskan dengan secara lugas oleh kelompok 2. Dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang materi Komisi Judisial dan DPD. Jadi tujuan dibentuknya Komisi Judisial adalah mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Komisi Judisial dan DPD ini adalah lembaga-lembaga negara yang memang bertugas untuk rakyat. Ya, silakan John Rival. Ya, silakan. Bagaimana sistem kerja Komisi Yudisial? Sistem kerja KY itu mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari catatan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menertibkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Satu pertanyaan lagi, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Apa dasar hukum dan wewenang DPD? Baiklah Pak, saya akan menjawab Pak. Oke, silakan. Dasar hukum DPD adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22C dan 22D. Oke. Adapun tugas dan wewenang DPD adalah melaporkan hasil pengawasan kepada DPR, memberi pertimbangan kepada DPR atas pemilihan BPK. Selanjutnya menyusun legislasi nasional. Apakah sudah jelas? Makasih Dimas Bayu. Oke, terima kasih. Oke, sudah tampil semuanya ya untuk seluruh siswa dan siswi sekalian untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Alhamdulillah bahwasanya penampilan dari Ananda semuanya sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah untuk masing-masing kelompok sudah bekerja sama dengan baik dan hasil identifikasinya juga alhamdulillah juga sudah sangat memuaskan sekali. Jadi untuk selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini dari setiap presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, sebelum saya simpulkan, ada terlebih dahulu dari siswa dan siswi yang mau menyimpulkan terlebih dahulu. Ya, silakan. Silakan. Baiklah, setelah kita mempelajari dengan tentang lembaga-lembaga negara, nah kesimpulan yang saya tarik adalah tugas-tugas lembaga negara itu adalah menjaga kestabilan, menjadi super inspirator dan aspirator rakyat, memberantas tindakan pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme, membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sela atas kesimpulan pada hari ini. Ya, sedikit saya juga menambahkan bahwasanya dari setiap lembaga-lembaga negara mempunyai wewenang dan tugas pokok masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, setelah adanya kesimpulan tadi, mungkin sebelum saya tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini, bahwasanya nanti setelah virtual kita selesai akan ada penilaian secara pribadi melalui LKPD seperti biasa. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nanti ada penilaian evaluasi diri dan ada evaluasi pengetahuan. Ya, akan saya kirim link LKPD melalui grup WA kita. Kita laksanakan pada hari ini. Bagaimana menurut siswa dan siswi sekalian? Silakan refleksinya boleh disampaikan. Sangat bos Pak. Tetap menjaga kesehatan kita di rumah. Pakai masker apabila kita bepergian. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda Bayu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.